Kembali lagi di ibadah minggu kali ini bersama Kak Emi dan ditemenin sama Ko Evan dan Kak Lewi. Jadi minggu ini kita mau ibadah bareng lagi. Yuk kita siapkan hati kita mau mulai ibadah minggu ini. Kita mau berdoa dulu, lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini, kalau hari ini Tuhan Yesus kumpulkan kami bersama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan Yesus yang ajari kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah hati kami juga Tuhan bersukacita untuk memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan roh yang tidak mengantuk Tuhan, tapi roh yang serius Tuhan untuk ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Duh, adik-adik, kayaknya nggak seru ya kalau hitam putih ya. Ya, kita cobain berwarna. Nah, ayo, siapa yang kangen sama ruang ibadah sekolah minggu? Nah, sekarang karena ruang ibadahnya udah sama kayak sekolah minggu, kita bangkit berdiri semuanya, kita mau memuji nama Tuhan, kita menyanyikan satu lagu KASIH, kasih. Ya, mari teman-teman kita bernyanyi semuanya. Gerak ya, di rumah masing-masing gerak ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Apa-apa? Udah gak sabar dengerin firman Tuhan? Ayo, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Aku juga udah gak sabar untuk dengerin firman Tuhan. Jadi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu untuk mengantar kita ke cerita firman Tuhan. Mari semuanya kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau menyanyikan satu pujian, walau aku tak dapat melihat. Percaya
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan udah pimpin kami dalam pujian-pujian kami, kiranya pujian-pujian kami juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang ajari kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang buat kami, pikiran kami semuanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat ketemu lagi di Sekolah Minggu Kelas Besar GKMI Bandung. Kembali lagi bersama saya, Kak Alfonso. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami terima dan nikmati. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati dan sertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Nah, adik-adik, kakak punya satu nih tunjukin nih. Ada yang tahu nggak ini tuh apa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah patung. Atau lebih tepatnya adalah patung dewa. Namanya patung dewa Zeus dari kebudayaan Yunani. Nah, semisalnya di Alkitab nih kita ada lihat misalnya bicara tentang berhala. Nah, yang dibicarakan itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, lalu mungkin kita pasti nanya nih ya, terus hubungannya apa sama kita sekarang? Ternyata di zaman kita berhala ini masih tetap ada, cuman bentuknya sudah berbagai macam. Coba Kak kasih contohnya ya, contohnya adalah ini. Nah, ada yang tahu nggak ini apa nih? Ini adalah handphone. Mungkin beda ya sama yang mungkin kita punya sekarang atau yang orang tua kita punya. Karena yang ini keluaran lama. Dan satu lagi mungkin. Nah, ada yang tahu ya ini apa ya? Ini permainan. Coba nih kalau kita lihat nih. Kira-kira punya HP itu salah nggak? Main game itu salah nggak? Enggak ya, pasti ada gunanya masing-masing. Tapi membuat ini jadi bahaya adalah ketika kita kecanduan dan boleh dibilang kayak nggak bisa kalau satu hari tuh nggak megang. Nah, Rasul Paulus juga ternyata pernah berhadapan dengan yang seperti ini. Kalau kita boleh lihat ya, di Kisah Para Rasul tadi. Suatu hari Rasul Paulus itu tiba di Athena. Nah, ketika dia di Athena, dia tuh melihat banyak sekali patung-patung yang tadi itu seperti yang dewa Zeus tadi. Dan ada satu tempat kecil. Di situ bertuliskan untuk Tuhan yang tidak dikenal. Nah, begitu sampai di sana, Paulus langsung pergi ke pasar di situ. Kalau waktu zaman dulu dan mungkin zaman sekarang juga di beberapa tempat, pasar itu masih jadi tempat orang untuk kumpul, jual barang, berdiskusi, ngobrol, mungkin teman sama teman ketemunya di pasar. Dan bisa juga ada diskusi di sana. Nah, Paulus pergi ke pasar di Athena itu untuk berdiskusi dan juga mungkin ngobrol dengan sesama pemikir. Nah, di tengah-tengah kesempatan itu ada yang bilang, ayo ikut kami ke satu forum. Kamu ngomonglah di sana, pendapatmu, utarakan ayo. Pendapatmu seperti apa? Nanti kami responi.
Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Paulus untuk memberitakan kepada warga-warga di Athena, kamu tahu nggak? Kamu kan di situ punya mesbah tuh, tulisannya kepada Tuhan yang tidak dikenal. Nah, aku datang nih sebagai pembawa pesan dari Tuhan yang tidak dikenal itu, katamu. Dia pun memberitakan tentang Yesus Kristus dan kebangkitan. Begitu selesai, ternyata orang-orang langsung pada pulang. Bahkan nggak sedikit yang ngejek, dia bilang, ya kami dengar yang gituan nanti aja lah. Nah, adik-adik, tentu kita bisa membayangkan ya, Paulus kecewa. Dia sudah berapi-api, sudah semangat gitu memberitakan tentang Yesus, tapi ternyata respon mereka seperti itu. Ternyata setelah dilihat, tidak semua orang itu langsung pulang. Kalau kita baca di bahan bacaan tadi, ternyata ada juga orang-orang yang percaya. Hebatnya juga, nggak cuma laki-laki, tapi juga ada perempuan yang turut percaya di situ. Percaya kepada pemberitaan dari Paulus itu. Ternyata apa yang Paulus lakukan tidaklah sepenuhnya sia-sia. Nah, dari kisahnya Paulus nih, apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa belajar untuk berhati-hati. Seperti yang tadi tuh ya. Apakah punya HP itu salah? Tentu enggak, karena ya kita perlu, apalagi nanti begitu kita semakin besar, kita maka makin perlu HP justru mungkin untuk komunikasi jarak jauh atau mungkin untuk keperluan yang lain. Tapi kalau dipergunakannya secara sembarangan, terus-terusan sampai nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada HP, nah itu yang salah dan nggak boleh kita lakukan justru. Nah, selain itu juga yang kedua adalah berani mewartakan kebenaran. Kebenaran tentang apa ya? Nggak cuma tentang kebenaran tentang Yesus Tuhan, tapi juga mungkin bisa, kalau mungkin kita bentuknya misalnya di rumah, mungkin misalnya ada kakak atau mungkin ada adik lagi main HP dan main HP itu terus-terusan sampai nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab. Kita tegur, Dek atau Kak, jangan main HP terus. Jangan lupa doa, jangan lupa baca Alkitab. Itu pun harus kita lakukan. Terlepas mungkin ya adik atau kakak kita bakal gerutu kayak, ih ngapain sih kamu ngomong gitu? Biarinlah aku bebas gini. Mungkin kita akan mendapat perlakuan seperti itu. Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Kita mewartakan kebenaran. Tapi kita mewartakan kebenaran karena kita mengasihi orang itu. Begitu ya. Untuk ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8. Beginilah bunyinya. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kiranya Engkau yang tolong kami dalam memahami dan melaksanakannya dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau.